lebih dua anak-anak. Mungkin gawe jarang dan nyurung ya. Ada yang seperti itu, gelendang ada. Terus yang salah siapa, Bu? Ya, Bu. Siapa yang Bu? Siapa yang salah, Bu? Masa tukang beca, tetangga? Bukan mungkin. Ayo ting. Yang salah siapa, Bu? Tetangga. Masa tetangga? Diri sendiri. Salah sama, Bu. Yang salah diri kita Sendiri. Diri kita Sendiri. Pernah tidak memikirkan, mungkin saya pernah menyakiti orang. Mungkin saya sering nyakitin suami. Ada yang suka nyakitin suami? Wadah, mungkin. Mungkin saya sering bentak-bentak suami. Ngaco yang suka bentak-bentak suami. Siapa itu kan? Mungkin sujud kita kurang lama. Ada di sini yang sujudnya lama ada. Sujud lama. Ada yang sujudnya lama. Mungkin sujud kita kurang lama meminta dan menghadap kepada Allah. Di sini potongan sholat ini kayak manuk mangan juga. Ada di sini sholatnya yang tul ada. Ada. Ada akeh. Jangan sholat tul silakan. Kita kembalikan pada diri kita sendiri, Bu. Jawabannya apa? Karena sujud kita meminta kita kepada Allah kurang lama. Kita jarang sekali meminta ampunan kepada Allah. Kalau kita banyak masalah, kalau kita lagi dipuji sama Allah, jawabannya satu. Kita kurang lama sujudnya kalau tiap malam. Ya, ada di sini yang tiap malamnya tidak pernah sholat hajat ada. Oke. Sholatnya ada yang di sini tidak khusyuk ada. Jangan perbaiki sholatnya, Bu. Ketika kita sudah Allahu Akbar, udah hati kita gitu, jujur nih Gusti Allah. Nanti ketika Allahu Akbar, itu udah kayak pepean. Ada di situ yang ingin gitu. Ada lagi Allahu Akbar malah dipakai kesan. Ada nggak ketika kita sholat pikirannya kemana-mana ada, Bu? Ada Ustaz. Jangan pelan-pelan. Bukan melek. Berhusu paling merendah Bapak. Kalaupun terlalu lama tidak husu, setengah-setengah saja. Pelan-pelan kita perbaiki sujud kita meminta kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Terus doain jawaan, jawaan. Doanya bahasa Indonesia saja. Doanya bahasa Sunda saja. Allah ngerti kok, ngerti. Cecek ngomong bagus, terus ngerti. Di sini kalau yang ngerti ngomong sama Cecek pasti jalannya mau edan. Anu kan Cecek bisa langsung ngomong karena stres berarti. Jadi kita berdoa, kalau kita bahasa Arabnya nggak ngerti, terus bahasa sendiri saja. Kadang ketika kita berdoa bahasa Arab, Allah beri bahasa jadi malaikat kira jalur apa embung. Jadi bahasa kita sendiri saja. Ketika kita berdoa dalam hati, ucapan pikiran kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, berikan keselamatan. Apa bahasa Jawa bisa jaluke. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, minta harta, ya Allah, minta kekayaan. Jangan lupa kita minta kepada Allah, minta untuk dikunci. Ya. Kadang kita selalu minta kepada Allah, ya Allah jangan berikan akan, ya Allah minta hutangnya lunas. Tapi kita terpesona dengan hanya minta saja. Ketika sama Allah sudah dikabul, dikasih uang, uangnya habis lagi. Uang usai bangkrut lagi. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai pemikiran bagaimana kita juga meminta kepada Allah agar dikunci. Ketika ya Allah, saya minta hutang kita lunas, saya minta uang yang banyak. Ketika sudah dikasih sama Allah, minta juga sama Allah, ya Allah lindungi semua keluargaku ya Allah, lindungi semua harta bendaku, lindungi semua yang ada di sini Pak.
Ya, jadi kadang anak berkang ketika berdoa dorong dilindungi kabeh harta benda kabeh anak-anak yang ada. Kita berpikiran kan. Jadi ketika kita salah dan wah kita sudah dikasih uang sama Allah tiba-tiba habis. Nanti nyalahin tetangga wakil disantet. Jadi ketika kita berdoa meminta kepada Allah, minta rezeki, minta keselamatan, minta anak, minta segalanya, jangan lupa minta juga agar dijaga, minta dijaga dan dilindungi sama Allah. Ya Allah jagalah hartaku, ya Allah jagalah keluargaku. Jadi tidak akan ada oleng ke oleng, ya anak oleng kapten. Kenapa kita minta perlindungan sama Allah? Ketika kita minta rezeki sama Allah, kembalikan kita minta perlindungan agar rezeki kita, agar harta benda kita, agar keluarga kita dilindungi dan dijaga sama Allah Subhanahu. Kadang ibu Gusti Allah, ya Allah jangan lagi saya minta suami yang soleh, kasih nih suami. Kan tidak minta dilindungi, akhirnya suaminya nikah lagi. Yang ada kepikiran tidak bu, minta dilindungi suaminya biar tidak nikah lagi. Tidak kan? Cuman waktu kita berdoa ya Allah saya minta suami, ya Allah saya minta istri, sudah dikasih sama Allah nih. Ya, begitu sudah dikasih kita terlena. Ya Allah lindungi suami saya agar tidak nikah lagi. Ya Allah lindungi istri saya agar tidak bawel. Kan meskipun begitu. Nah ketika suaminya nikah lagi, ketika istrinya cerewet, salah. Kenapa? Kita tidak meminta lagi kepada Allah perlindungan yang hal seperti itu. Ini yang kadang kita tidak terpikirkan. Ketika kita sudah dikasih sehat sama Allah, ya Allah berikan kesehatan. Nah ketika sudah sembuh dari sakit, kadang kita juga lupa, ya Allah jagalah ketika saya sudah sembuh, jaga jangan pernah sakit lagi. Kita kena santet, kita dihormati orang, kita dikirim sihir. Ketika kita sehat, kadang kita lupa juga, ya Allah lindungi dari sihir yang kemarin kena lagi. Cuman kita sibuk berobat, kita sibuk doa, kita harus dipewaras. Kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Makanya mulai pada malam hari ini ketika kita minta rezeki, sudah dikasih rezeki sama Allah, minta lagi kepada Allah, ya Allah lindungi dan jaga rezeki kita. Ya Allah lindungi keluarga kita. Harta kita benda kita jangan pernah dicuri maling ya. Jangan pernah kebobolan, jangan pernah kita dilindungi. Kadang kita tidak berpikir itu. Intinya ketika kita sudah dikasih sama Allah dirampok. Ketika kita akhirnya nyalakan orang. Kenapa? Kita terlena tidak minta lagi kepada Allah agar semua yang dikasih sama Allah minta dijaga dan diraksa sama Allah Subhanahu. Jadi begitu ya Bu. Nanti Bu, kamu. Jadi kita jangan hanya minta saja, akan tetapi sekaligus kita berdoa meminta dijaga dan meminta perlindungan apa saja. Anak kita juga minta, ya Allah ketika kita minta anak dikasih sama anak, kita tidak mendoakan agar anak kita soleh. Jadi jangan semuanya ketika kita minta, kita sudah dikasih, minta juga sama Allah agar ini dilindungi dan dijaga sama Allah, yang tentunya diberikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Yang penting berkah ya bukan. Banyak kalau tidak berkah sudah percuma. Tuh atau kecaprak ya bukan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semua di sini ada yang lagi sakit, ada yang lagi sakit. Banyak sakit apa? Sakit hati, pusing mikirin kredit, sikil, ya us nenek-nenek us pasti lah boyok, sikil sesemutan, kuyang senut-senut. Nah, ada di sini yang lagi sakit. Pernah tidak kita berpikiran apa yang kita makan? Pernah. Nah, penyakit itu kumpulnya di mana? Insulin. Penyakit kumpulnya di mana? Di perut kan? Terus ketika kita makan, semua yang kita makan kumpulnya di mana? Jadi gudang penyakit di mana? Jadi ketika kita makan, minum, semua lembut mancingnya ada nih. Jadi sekarang sakit, kita harus makan apa? Apakah yang kita makan itu halal? Apakah yang kita minum itu tak halal? Kan kita harus seperti itu.
Jangan ketika kita beri, wah kiriman semua, wah santet semua. Jangan. Kita berpikir cerdas, kita berpikir rasional dulu. Ketika rasional tidak ketemu, baru kita, wah siapa nih orang yang zalim dan jahat terhadap kita. Kan begitu, ya Bu. Nah, saya mau ngecek semua yang ada di sini. Mau ngecek perut cek, ya perut semua yang ada di sini mau saya cek. Mau saya cek semua. Anak cacing ya beli. Cacing pacaran cacing gitu. Orang harus mancing kabel. Bisa cacing. Masuk. Mau saya cek semua perutnya. Mau dicek masing-masing saja. Cek masing-masing. Saya akan cek. Ya. Apakah di perut kita anak setan beleknya beli? Urus setan belekku. Tahu setan belek. Setan engklek tahu. Setan apa panggilan tahu. Kepikiran. Saya nanti akan cek. Ya, cek dari mulai perut dulu. Cek son. Cek dari golongannya setan-setan belek. Semua saya minta pegang semua perutnya. Perut masing-masing, jangan perutnya orang. Semua sudah pegang. Pegang baru pecek-pecek nggak apa-apa. Sudah pegang? Ada sampai sor pegangnya jangan. Laki-laki berbulan sampai sor dah. Ini dicek ya. Karena kebanyakan yang kita tidak deteksi, kita tidak paham setan itu masuknya dari mana. Kadang kita tidak paham dan tidak mengerti. Kenapa? Karena yang namanya setan, yang namanya jin ibrit ya, ketek belek apa, itu masuk dan merasuk itu kita. Kadang ketika kita lagi lengah, ya lengah, wah lagi sakit, mancing. Kadang ketika kita lagi sedih, mancing di setan, mancing. Terus kadang kita lagi berpikir, mancing. Makanya kita ketika sedih jangan terlalu sedih. Ketika kita gembira jangan terlalu gembira. Sedang-sedang saja. Dan kita cek. Jadi ketika benda-benda yang dikirimi oleh orang-orang yang zalim terhadap kita, itu kebanyakan menggunakan media jasanya jin, bukan JNE. Nah, apa? JNE paket ketika kita di luar negeri, nyampaikan Bu, saya mau makan kolok di luar negeri atau ke daerah, nyampe seminggu. Apa paling makan jin? Itu menit. Dah. Kita video callan dan sudah nyampe kan? Nah, ketika orang mengirim sesuatu, mengirim benda, mengirim apapun yang untuk mencelakakan kita, pasti secara otomatis medianya pakai jin. Kalau medianya orang, berarti JNE. Atau ditusuk langsung jus. Anggo latih. Itu headnya apa? Bahasa Inggris. Depan-depanan ya. Itu namanya gentle. Nah yang jadi masalah yang tidak gentle, kalau belakang jin selalu mantau. Dan ketika sakit itu tidak mesti dari jin kiriman orang. Kadang ketika kita ada yang ngancam, pernah ada yang ngancam, kita urusan sama orang, saya santet kamu. Pernah ada yang ngancam begitu. Padahal orangnya cuma guyonan gitu. Cuman orangnya pengen bikin orang itu shock. Ada yang seperti itu. Tapi karena kita berpikiran, kita selalu pikiran, wah disantet. Takut gitu. Nah, dia tidak ngirim santet, dia tidak ngirim jin. Akan tetapi jin yang lain bisa saja masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena yang namanya jin itu hidupnya sama bersama kita. Sebelum kita diciptakan, jin sudah ada, iblis. Nah, jadi manusia dengan jin, banyak jin. Makanya Rasulullah SAW selalu memberikan gambaran. Dari mulai masuk toilet saja, Rasul mengajarkan kita untuk berdoa. Dari mulai masuk toilet, dari mau makan,
mau mandi, mau tidur, Rasul mengajarkan kita untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena di sekeliling